Perkenalkan, nama saya Christine Yohana Mani dengan nomor BP 2422017. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai penurunan rumus atau persamaan desain reaktor dan contoh soalnya. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Kinetika Reaksi Kimia yang diampu oleh Ibu Rita Yova dan Ibu Yona Octavia. Yang pertama, kita masuk ke penurunan rumus. Pada bagian A yaitu dasar umum perancangan reaktor, di mana semua rumus perancangan reaktor berasal dari neraca mol atau mol balance. Neraca mol umum ialah akumulasi sama dengan masuk kurang keluar tambah reaksi, atau dalam bentuk matematis DNA per DT sama dengan FA0 kurang FA ditambah RA kali V. Yang kedua itu konsep konversi atau X, di mana ini dilakukan untuk mempermudah analisis. X sama dengan mol A yang bereaksi per mol A mula-mula, yang hubungan dengan laju alirnya ialah FA sama dengan FA0 kali 1 kurang X. Kemudian kita masuk pada bagian B, yaitu rumus desain perancangan reaktor. Pada bagian pertama itu ialah reaktor bed, di mana pada reaktor bed langkah pertamanya itu ialah neraca massa. Di reaktor bed tidak ada aliran masuk dan keluar, sehingga perubahan molnya hanya disebabkan oleh reaksi. Rumusnya itu DNA per DT sama dengan RA kali V. Yang langkah kedua itu hubungan mol dengan konsentrasi, di mana jumlah mol dinyatakan sebagai hasil kali dari konsentrasi dan volume, sehingga rumusnya Na sama dengan Ca kali V. Karena volume reaktor konstan, turunan hanya berlaku pada konsentrasi, sehingga kita substitusikan menjadi V kali dCa per dt sama dengan Ra kali V. Kemudian persamaannya disederhanakan menjadi laju perubahan konsentrasi terhadap waktu, yaitu dCa per dt sama dengan Ra. Kemudian persamaan ini kita integralkan untuk memperoleh waktu reaksi, yaitu T sama dengan integral Ca0 hingga Ca kali dCa per min Ra. Kemudian rumus reaktor CSTR atau Continuous Settling Tank itu langkah pertama ialah neraca massa tuna, di mana neraca ini dituliskan tidak terjadi akumulasi mol dalam reaktor, sehingga rumusnya 0 sama dengan FA0 kurang FA tambah RA kali V. Kemudian aliran keluar dinyatakan sebagai fungsi konversi, yang rumusnya itu FA sama dengan FA0 kali 1 kurang X. Kemudian definisi konversi ini disubstitusikan ke neraca massa. Rumusnya itu FA0X sama dengan min RA kali V. Kemudian menghasilkan rumus atau persamaan volume reaktor sebagai fungsi desain, yaitu V sama dengan FA0 kali X per min RA. Kemudian yang ketiga itu rumus desain perancangan reaktor aliran sumbat atau plug flow reaktor, di mana langkah pertamanya itu ialah neraca diferensial. Hal ini karena terjadi perubahan sepanjang reaktor. Neraca massanya dituliskan secara diferensial, yaitu dFA sama dengan RA kali dV. Kemudian karena laju alir mol dinyatakan sebagai fungsi konversi, rumusnya itu menjadi dFA sama dengan min FA0 kali dX. Kemudian persamaan aliran ini kita substitusikan ke neraca diferensial menghasilkan persamaan dV sama dengan FA0 per min RA kali dX, yang kemudian diintegrasikan atau diintegralkan dari awal masuk atau inlet hingga outlet dari reaktor, sehingga rumusnya menjadi V sama dengan integral 0 hingga X kali FA0 per min RA dX. Dan yang terakhir itu rumus desain perancangan reaktor
unggun tetap atau PBR. Langkah pertamanya itu ialah neraca diferensial, karena pada PBR neraca dituliskan terhadap berat katalis, sehingga rumusnya dFA sama dengan RA kali dW. Kemudian laju alir molnya dinyatakan sebagai fungsi konversi, sehingga rumusnya dFA sama dengan min FA0 kali dX. Setelah itu disubstitusikan ke neraca massa, menghasilkan dW sama dengan FA0 per RA min RA kali dX. Lalu diintegralkan untuk memperoleh total berat katalis, sehingga W sama dengan integral 0 hingga X FA0 per min RA kali dX. Ini merupakan simbol umum yang terdapat pada semua reaktor, di mana ada A, Na, NaO, Ca, CaO, T, V, dan X. Kemudian kita masuk ke contoh 1.1, yaitu seberapa besar reaktor. Adapun pertanyaan atau soalnya itu ialah pertimbangkan reaksi isomerisasi fase cair dari cis-2-butena menjadi trans-2-butena yang secara simbolik dituliskan sebagai A menjadi B. Reaksi orde 1 atau min RA sama dengan K kali Ca. Dilakukan dalam reaktor tubular, di mana laju alir volumetrik adalah konstan. Adapun pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama, gambarkan profil konsentrasi. Yang kedua, turunkan persamaan yang menghubungkan volume dengan konsentrasi masuk dan keluar, konstanta laju reaksi atau K, dan laju alir volumetrik. Yang ketiga, tentukan volume reaktor yang diperlukan untuk menurunkan konsentrasi menjadi 10% dari konsentrasi masuk jika V sama dengan 10 desimeter kubik per menit dan K sama dengan 0,23 menit. Adapun solusinya itu yang pertama ialah profil konsentrasi. Spesies A dikonsumsi sepanjang reaktor. Akibatnya, baik laju alir mol A maupun konsentrasi A akan menurun sepanjang reaktor. Hal ini sesuai dengan gambar figur E1.1 ini. Karena laju alir volumetrik konstan, V sama dengan V0, maka konsentrasi A dapat dinyatakan sebagai Ca sama dengan Fa per V. Kemudian yang kedua itu hubungan volume reaktor dan konsentrasi. Untuk reaktor tubular, neraca mol spesies A adalah dFA per dV sama dengan RA. Untuk reaksi orde 1 ialah min RA sama dengan K kali konsentrasi A. Karena laju alir volumetrik konstan atau V sama dengan V0, Fa sama dengan V kali Ca. V kali dCa per dV sama dengan min K kali Ca. Kemudian dipisahkan variabel dan integrasikan dari V sama dengan 0, V sama dengan V, Ca sama dengan Ca0, dan Ca sama dengan Ca. Kemudian hasil integrasinya itu Ca sama dengan Ca0 eksponen dari minus Kv per V. Kemudian kita substitusikan ke persamaan, yaitu 1/10 eksponen min K per V. Kemudian dimasukkan datanya dan menghasilkan V-nya itu ialah 10 desimeter kubik atau setara dengan 0,1 meter kubik. Selanjutnya yaitu contoh soal 2.1, di mana contoh soal ini menggunakan hukum gas ideal untuk menghitung Ca0 dan Fa0. Adapun pertanyaannya itu atau soalannya itu ialah gas murni A pada tekanan 830 kPa atau 8,2 atm memasuki sebuah reaktor dengan laju alir volumetrik masuk 2 desimeter kubik per second pada suhu 500 Kelvin. Kemudian hitunglah konsentrasi masuk A dan laju alir mol A masuk. Ini merupakan rumus dari
eh, untuk menghitung menggunakan hukum gas ideal. Kemudian yang pertama kita menentukan konsentrasi CA0. Karena gas murni A yang masuk, maka PA0 sama dengan P0, yaitu 830 kPa. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang tadi, sehingga CA0-nya ialah 0,20 mol per desimeter kubik. Kemudian setelah itu kita menentukan laju alir mol masuk atau FA0. Laju alir mol ini dihitung dari FA0 sama dengan CA0 kali V0, sehingga hasilnya ialah 0,40 mol per second. Selanjutnya ialah contoh 2.2, di mana reaksi yang datanya diberikan pada tabel 2.2. Reaksi ini akan dilakukan di sebuah reaktor alir tangki berpengaduk kontinu atau CSTR. Spesies A masuk ke dalam reaktor dengan laju alir mol yaitu 0,4 mol per second. Pertanyaannya, dengan menggunakan data pada tabel 2.2, tabel 2.3, atau gambar 2.1, hitung volume reaktor yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% dalam sebuah CSTR. Yang kedua, arsir daerah pada gambar 2.2 yang menyatakan volume CSTR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Ini merupakan tabel data dan gambar yang diperlukan. Adapun solusinya itu diketahui X sama dengan 0,8, sehingga nilai FA0 per min RA-nya ialah 8 meter kubik. Untuk menghitung volume reaktor, disubstitusikan ke persamaan desain CSTR. V sama dengan 8 meter kubik dikali 0,8. V sama dengan 6,4 meter kubik. Dengan menyusun ulang persamaan 2.13, V sama dengan FA0 per min RA kali X. Pada plot Levenspiel FA0 per min RA vs X, volume CSTR ditunjukkan oleh luas persegi panjang dengan tinggi atau FA0 per min RA sama dengan 8 meter kubik dan lebar sama dengan X yaitu 0,8. Kemudian kita masuk ke contoh 2.3, di mana reaksi yang datanya diberikan pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 yang akan dilakukan di dalam reaktor alir sumbat atau PFR. Laju alir mol masuk spesies A adalah 0,4 mol per second. Yang diminta ialah yang pertama, gunakan salah satu rumus integrasi pada lampiran A.4 untuk menentukan volume reaktor PFR yang diperlukan agar diperoleh konversi 80%. Yang kedua, arsir daerah pada gambar 2.2 yang menyatakan volume PFR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Yang ketiga, buat sketsa kualitatif profil konsentrasi X dan laju reaksi RA sepanjang volume reaktor. Adapun solusinya yaitu bentuk diferensial dari neraca mol adalah FA0 kali dx per dv sama dengan min RA. Dengan menyusun persamaan ulang dan mengintegralkan, kita memperoleh rumus atau persamaan berikut. Kemudian, fungsi dari integral dievaluasi pada X sama dengan 0, 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Dan dengan menggunakan nilai FA0 per min RA pada tabel 2.3, kita memperoleh hasil yaitu 2,165 meter kubik. Kemudian integral pada persamaan 2.16 juga dapat dievaluasi dari luas di bawah kurva, yaitu FA0 per min R terhadap X, di mana luas di bawah kurva antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,8. Untuk
X 0,2, kita hitung dengan volume reaktor yang diperlukan menggunakan aturan Simpson, yaitu dari lampiran A.4 dan persamaan A.21 dengan delta X sama dengan 0,1. Hasil yang diperoleh ialah 218 desimeter kubik. Dan untuk X sama dengan 0, tetap menggunakan aturan Simpson dengan delta X 0,2. Dan hasil yang diperoleh ialah 551 desimeter kubik. Selanjutnya ialah contoh 2.4, yaitu menarik untuk membandingkan volume reaktor CSTR dan PFR yang dibutuhkan untuk pekerjaan yang sama. Untuk melakukan perbandingan ini, digunakan data pada gambar 2.2 untuk menentukan reaktor mana yang memerlukan volume lebih kecil guna mencapai konversi 80%, yaitu CSTR atau PFR. Laju alir mol masuk spesies A adalah FA0 sama dengan 0,4 mol per S dan kondisi umpan sama pada kedua reaktor. Ini merupakan tabel data yang digunakan. Kemudian kita masuk ke solusi. Volume CSTR adalah 6,4 meter kubik dan volume PFR adalah 2,165 meter kubik. Ketika gambar E2.21 dan gambar E2.3.1 digabungkan dalam satu grafik, dapat dilihat bahwa daerah arsir silang di atas kurva merupakan selisih antara volume reaktor CSTR dan PFR. Untuk reaksi isotermal dengan orde lebih besar dari 0, volume CSTR biasanya lebih besar daripada volume PFR. Untuk konversi dan kondisi reaksi yang sama, kita dapat melihat bahwa alasan mengapa volume CSTR isotermal biasanya lebih besar dibandingkan volume PFR adalah karena CSTR selalu beroperasi pada laju reaksi yang paling rendah. Misalnya pada RA sama dengan 0,05. Sebaliknya, PFR memulai reaksi dengan laju reaksi yang tinggi di bagian masuk reaktor. Kemudian laju reaksi menurun secara bertahap hingga keluar reaktor, sehingga membutuhkan volume yang lebih kecil, karena volume berbanding terbalik dengan laju reaksi. Namun untuk reaksi autokatalitik dan reaksi yang terhambat oleh produk dan reaksi eksotermal atau non-isotermal, kecenderungan ini tidak selalu berlaku. Ini merupakan kurva yang dihasilkan oleh reaktor CSTR dan PFR, di mana pada CSTR itu seiring bertambahnya waktu akan meningkat, sedangkan pada PFR berturun seiring dengan bertambahnya waktu atau laju reaksi. Demikian presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.